Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 48. Wajah Kan Soatcu langsung berseri-seri mendengar permintaannya dikabulkan. Terima kasih. Tia, anak sekarang ingin menengok keadaannya. Nanti baru anak kesini lagi untuk menemani Tia. Kan Taijin menganggukkan kepalanya. Kan Soatcu bergegas keluar dari kamar itu. Tapi baru saja sampai di depan pintu, dia menolehkan kepalanya kembali. Tia, apa yang kau katakan memang benar. Permintaan anak memang ada kaitannya dengan ucapan anak di taman bunga kemarin. Katanya sambil tersenyum. Kan Taijin menggelengkan kepalanya melihat tingkah putrinya yang masih kekanak-kanakan itu. Dia sudah menduga bahwa kehadiran gadis itu pasti akan membuat hati putrinya semakin senang. Dia berulang kali mengatakan bahwa betapa berbahagianya dia apabila dia mempunyai seorang cici atau adik. Tampaknya sekarang dia sudah mendapatkan seorang cici yang muncul di rumahnya secara ajaib. Gadis itu mengerjapkan matanya berkali-kali. Hal ini pasti disebabkan oleh cahaya matahari yang menyorot lewat jendela. Cao Popo yang bertugas menungguinya segera mendekat ke samping tempat tidur. Xiao Chia, kau sudah sadar? Tanyanya lembut. Gadis itu berusaha untuk bangun. Namun kepalanya terasa pening. Cao Popo cepat-cepat membantunya. Xiao Chia, jangan bangun dulu. Xiao Chia baru tersadar setelah pingsan lebih dari 1 minggu. Kesehatan Xiao Chia belum pulih. Rebahlah kembali, Popo akan mengambilkan bubur untukmu. Bibir itu bergerak-gerak. Tampaknya gadis itu ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya terasa kering, dia tidak sanggup mengatakan apa-apa. Cao Popo mengambil cangkir dan mengisinya dengan air teh hangat. Dibantunya gadis itu minum sedikit demi sedikit. Di mana aku? Tanya gadis itu dengan suara bergetar. Belum lagi Cao Popo sempat menjawabnya, Kan Soatcu sudah melangkah ke dalam kamar. Dia senang sekali melihat gadis itu sudah sadar. Dia memberi isyarat kepada Cao Popo agar menggeser sedikit. Dia ingin sekali menyapa gadis itu. Nona, kau sekarang ada di rumahku. Jangan takut. Lukamu cukup parah. Jangan banyak bergerak. Katakan Soatcu dengan penuh perhatian. Gadis itu kembali mengerjapkan matanya beberapa kali. Tidak lama kemudian dia mulai bisa menyesuaikan diri dengan penerangan yang sudah sekian lama tidak dilihatnya. Bagaimana perasaan Kounio sekarang? Tanyakan Soatcu sekali lagi. Gadis itu hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Siapakah nama Kounio? Tentu saja kalau Kounio tidak keberatan memberitahukannya kepada Xiao Moai. Mata gadis itu menerawang. Sejenak kemudian dia menatapkan Soatcu lekat-lekat. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pikiranku seakan kosong melompong. Ternyata apa yang diduga oleh Ong Taihu benar adanya. Tampaknya gadis itu benar-benar mengalami lupa ingatan. Kan Soatcu tersenyum manis. Tidak apa-apa. Kalau boleh Xiao Moai akan memanggil kau Cici saja. Xiao Moai harap Cici jangan memaksakan diri berpikir hal yang lain. Yang penting sekarang Cici harus beristirahat agar kesehatanmu cepat pulih. Nanti perlahan-lahan Xiao Moai akan membantu agar ingatanmu dapat kembali lagi seperti sebelumnya. Gadis itu menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia memang ingin sekali mengajukan pertanyaan. Tapi keadaannya sekarang belum memungkinkan. Bahkan untuk menganggukkan kepalanya saja dia merasa berat sekali. Kan Soatcu menolehkan kepalanya kepada Cao Popo. Cao Popo, masakan bubur buat Cici ini dan suapkan perlahan-lahan sampai habis. Perutnya sudah lama kosong. Nanti tubuhnya semakin lemah. Kata gadis itu memesankan. Baik, Xiao Chia. Sahut Cao Popo sambil mengundurkan diri. Kan Soatcu masih duduk di sisi tempat tidur untuk beberapa saat. Tapi gadis itu sudah memejamkan matanya kembali. Akhirnya Kan Soatcu mengambil keputusan untuk membiarkan gadis itu beristirahat. Beberapa hari telah berlalu. Kesehatan gadis itu mulai pulih. Tubuhnya sudah agak kuat. Dia sudah bisa bangun sendiri dari tempat tidur dan berjalan-jalan di taman. Kan Soatcu memperhatikannya secara diam-diam. Tampaknya gadis itu sedang memandangi permukaan salju dengan mata termenung. Apa yang dipikirkan olehnya? Apakah dia hanya berpura-pura lupa ingatan padahal dia tahu siapa dirinya sesungguhnya?
Pertanyaan itu terus berkecamuk di hati Kan Soatcu. Tapi kalau melihat gadis itu suka merenung seorang diri kemudian seperti orang yang kebingungan, Kan Soatcu malah merasa bahwa gadis itu berkata yang sesungguhnya. Perlahan-lahan dia berjalan menghampiri. "Siapa?" bentak gadis itu sambil membalikkan tubuhnya secepat kilat. Kan Soatcu terkejut sekali. Melihat dari gerakannya gadis itu pasti mengerti ilmu silat. "Cici, aku yang datang." Sapa Kan Soatcu sambil menenangkan hatinya. Mata gadis itu yang tadi mendelik berubah lembut kembali. Bibirnya tersenyum. "Soat Moai. Cici kira siapa?" Gerakan tubuh Cici cepat sekali. Sekarang keadaan Cici masih belum pulih sekali, tapi gerakannya sudah begitu hebat. Apalagi kalau sudah sehat nanti. Gadis itu menundukkan wajahnya dengan tersipu-sipu. Tampaknya Cici pernah mempelajari ilmu silat yang cukup tinggi. Katakan Soatcu kembali. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Cici benar-benar tidak tahu. Cici sudah berusaha untuk mengingat kembali siapa Cici ini sebetulnya, tapi tetap saja tidak berhasil. Jangan terlalu dipaksakan. Ong Taihukan sudah mengatakan bahwa memang butuh waktu yang cukup lama untuk mengembalikan ingatan itu. Soat Moai. Keberatankah kau kalau Cici tanyakan kembali di mana pengawal Taijin menemukan Cici? Tanya gadis itu. Menurut kedua pengawal itu, mereka menemukan tubuh Cici tersangkut di atas batu karang dekat Laut Selatan. Tapi apakah hanya sedikit petunjuk itu bisa memulihkan kembali ingatan Cici? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Cici tidak tahu. Tapi kalau mendengar keterangan Soat Moai, tampaknya Cici berasal dari pesisir pantai. Mungkin Cici ini anak seorang nelayan yang ikut orang tua pergi menangkap ikan. Mungkin perahu kami diterjang badai sehingga tubuh Cici terlempar ke dalam lautan. Kan Soatcu menggelengkan kepalanya. Xiao Moai mempunyai pendapat yang berbeda. Meskipun Xiao Moai belum pernah berkelana di dunia Kangou. Tapi sedikit banyaknya Xiao Moai mendengar cerita dari Cao Popo dan yang lainnya. Cici pasti bukan anak seorang nelayan. Coba pikirkan baik-baik, kalau Cici memang anak seorang nelayan, pasti kulit Cici hitam karena sering terbakar oleh matahari. Lagi pula bahan pakaian yang Cici kenakan ketika diketemukan bukan bahan yang sanggup dibeli oleh kaum nelayan. Cici pasti berasal dari keluarga yang cukup berada. Tapi dunia ini begitu luas, kemana kita harus mencari keterangan tentang asal-usul Cici? Gadis itu merasa apa yang dikatakan oleh Kan Soatcu ada benarnya. Dia masih ingin mengajukan pertanyaan lagi ketika dia melihat Kan Taijin keluar dari dalam rumah. "Kan Taijin." Sapa gadis itu sambil menjura dengan sopan. Kan Taijin mengelus-elus jenggotnya. Dia menatap gadis itu sambil menganggukkan kepalanya berulang kali. "Kounio, jangan panggil aku Kan Taijin lagi. Kalau boleh, aku mempunyai usul yang lebih baik." Kan Soatcu memandang ayahnya dengan tatapan bingung. "Tia, apa maksudmu?" Kan Taijin tersenyum lebar. "Soatji, kau selalu mengatakan bahwa kau tidak mempunyai saudara. Kounio ini ditemukan oleh kedua pengawalku, berarti Tia memang ada jodoh dengannya. Bagaimana menurutmu kalau Tia memberinya nama dan mengangkatnya sebagai anak agar dia bisa menjadi cicimu?" Mata Kan Soatcu langsung bersinar terang, tapi Kan Taijin mengedipkan matanya satu kali. "Kau jangan keburu senang dulu. Kita harus menghargai hak orang lain. Tanyakan dulu kepada Kounio ini apakah dia bersedia menjadi anak angkat Tia," kata Kan Taijin selanjutnya. Kan Soatcu langsung menarik tangan gadis itu dan menggenggamnya erat-erat. "Cici, tentu kau bersedia bukan?" Gadis itu terdiam beberapa saat. Dia merasa terharu sekali. Untuk saat ini dia juga tidak mempunyai tujuan pasti. Memang ada baiknya dia tinggal di rumah orang tua dan gadis yang baik hati itu. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Kan Soatcu langsung memeluknya erat-erat. Kan Taijin tersenyum simpul. "Kalau memang kau sudah setuju, sekarang juga aku akan memberimu sebuah nama. Tentu saja kau harus mengikuti si ayah angkatmu ini. Sedangkan peresmiannya, kita rayakan malam ini saja. Aku akan mengundang beberapa orang temanku agar suasananya bertambah meriah." Kan Taijin menoleh kembali ke arah putrinya. "Soatji, bagaimana kalau ayah memberi namakan Haili kepada kakakmu ini?" "Haili, gadis laut? Bagus sekali. Tia,
Tapi entah Cici menyenanginya atau tidak. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Pada dasarnya dia memang tidak peduli nama apapun yang akan diberikan kepadanya. Toh, lebih baik daripada tidak punya nama sama sekali. Tapi setelah mendengar nama yang dipilih oleh Kan Taijin, dia merasa sangat suka. Nama itu bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Sejak pagi Tia sudah memikirkan hal ini. Lalu Tia terbentur lagi ketika hendak memilihkan nama. Namun Tia teringat bahwa dia ditemukan di tengah lautan. Maka gadis yang cantik ini paling sesuai apabila diberi nama Hailey. Mulut gadis itu bergerak-gerak. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi hatinya masih bimbang. Kan Taijin sempat memperhatikan gerak-geriknya itu. Hailey. Apa yang ingin kau katakan? Tanyanya lembut. Kalau bisa. Jangan terlalu banyak tamu yang diundang. Aku takut aku masih belum bisa menghadapi keramaian, kata Hailey yang akhirnya mengungkapkan juga apa yang terkandung di dalam hatinya. Orang-orang yang diundang memang tidak seberapa banyak, tapi termasuk si Buntu. Dia datang dengan 2 orang pengawalnya. Meskipun Kan Taijin kurang menyukainya tapi dia juga tidak ingin menunjukkan secara terang-terangan. Kalau sampai yang lain diundang, sedangkan orang ini tidak, tentunya akan menyolok sekali. Tak henti-hentinya si Buntu memuji kecantikan Kan Hailey yang baru diangkat menjadi anak oleh Kan Taijin. Sudah 3 kali dia mengangkat cawan araknya dan menghormati Kan Taijin. Benar-benar merupakan rejeki yang tidak kepalang besarnya bahwa dalam usia setua ini Kan Taijin dapat mengangkat seorang anak seperti Kan Hailey Xiaoqia ini. Ah, si Bun Chongsu bisa saja. Tapi apa yang dikatakan si Bun Chongsu memang tepat. Aku hanya mempunyai seorang putri saja. Dan dia ini. Kan Taijin menunjuk ke arah Kan Soatsu yang duduk di sebelah kirinya. Terus menggerutu ingin mempunyai saudara. Kebetulan sekali kami berhasil menyelamatkan anak angkatku ini, sehingga dari sekarang mempunyai teman untuk berbincang. Si Buntu mengantuk tidak henti-hentinya. Pandangan matanya menatap Kan Hailey berulang kali. Seakan tidak bosan-bosannya dia memandangi kecantikan gadis itu. Sementara itu kedua pengawalnya yang berdiri di sudut ruangan sejak tadi saling berbisik antara satu dengan yang lainnya. Waktu dengan cepat berlalu. Malam sudah larut ketika para tamu memohon diri. Kan Hailey dan Kan Soatsu juga sudah masuk ke dalam kamar. Kalau tubuh Kan Soatsu memang lemah, maka kesehatan Kan Hailey juga belum pulih. Sekarang kedua gadis itu menempati kamar yang sama. Hubungan mereka dengan cepat menjadi akrab. Di dalam gedung si Buntu yang megah, laki-laki itu minum arak cukup banyak. Sinar matanya menyala-nyala. Orang yang biasa menemuinya di dalam istana sehari-hari, memang sudah pada tahu bahwa orang ini memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Tapi sampai di mana ketinggian ilmu silat yang dikuasainya, tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah kembali dari pesta yang diadakan oleh Kan Taijin, dia langsung membanting dirinya di atas kursi panjang. Berdebah. Mengapa nasib si tua bangka itu demikian beruntung? Bagaimana anak buahnya bisa menemukan seorang gadis yang begitu cantik dan bersedia pula diangkat anak olehnya? Si Buntu menggerutu panjang lebar. Kedua pengawal yang mengikutinya ke pesta tadi saling lirik sejenak. Chongsu. Panggil salah satunya yang berusia agak lanjut. Jangan ganggu aku. Hatiku sedang kesal, bentak si Buntu. Kedua orang itu terdiam lagi. Namun mata mereka masih saling lirik terus-menerus. Tua bangka itu sudah menjadi duda. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura mengangkat gadis itu sebagai anak, padahal. Maaf Chongsu, setahu kami Kan Taijin bukan pejabat yang berhidung belang. Kalian tahu apa? Manusia itu paling pandai berpura-pura. Di luarnya kelihatan suci, di dalamnya busuk. Lebih baik seperti aku ini yang suka melakukan hal secara terang-terangan. Kembali kedua pengawal itu terdiam. Dalam hati mereka sebetulnya membantah kata-kata si Buntu. Mereka tahu sekali bahwa lebih banyak hal-hal yang diperbuat orang ini dengan rahasia. Bahkan banyak orang yang menganggapnya agak misterius. Salah satu dari kedua pengawal itu berdehem satu kali. Dia memberanikan dirinya mengatakan apa yang tersirat dalam hatinya. Meskipun seandainya Kan Taijin bermaksud buruk, tapi kalau sasarannya gadis yang satu ini, maka dia melakukan kesalahan besar, katanya.
Mendengar kata-katanya, si Buntu langsung menoleh ke arahnya. Heh, tampaknya kau mengetahui sesuatu, sehingga kau bisa mengucapkan kata-kata itu. Justru hal inilah yang ingin kami sampaikan kepada Chongsu sejak tadi. Ilmu silat yang dimiliki gadis yang sekarang bernama Kan Haili itu cukup tinggi. Si Buntu semakin penasaran. Apa sebetulnya yang ingin kau sampaikan? Bicara langsung saja. Tidak usah pelintap-pelintut seperti itu, bentaknya kesal. Chongsu, kami pernah bertemu dengan gadis itu. Oleh karena itulah kami terkejut ketika Kan Taijin memperkenalkan sebagai anak angkat. Gadis itu adalah Toku Hong. Toku Hong? Putri Toku Buti? Apakah kalian tidak salah lihat? Si Buntu semakin terkejut. Kalau salah satu dari kami salah lihat, mungkin masih bisa dimaklumi. Masa kami berdua bisa salah lihat dalam waktu yang bersamaan? Mengapa dia bisa berada di dalam gedung Kan Taijin? Apakah dia mempunyai maksud tertentu sehingga pura-pura tertimpa musibah agar dapat ditemukan oleh para pengawal pembesar itu? Itulah yang kami curigai sejak tadi. Dan Chongsu jangan lupa. Dia juga adik ayah lain ibu dengan Wan Fei Yang. Alis si Buntu semakin mengerut. Kalau begitu kalian harus tingkatkan kewaspadaan. Jangan-jangan Wan Fei yang juga sudah berada di kota raja dan sedang menyelidiki keadaan kita. Perhatikan juga gerak-gerik gadis itu. Jangan sampai dia meninggalkan gedung keluarga Kan tanpa sepengetahuan kita. Kedua pengawal itu segera mengiyakan. Suruh beberapa orang kita untuk memeriksa keadaan di sekitar sini. Lihat apakah gadis itu memang datang bersama Wan Fei Yang, kata si Buntu selanjutnya. Rupanya mereka tidak tahu bahwa Kan Haili mengalami lupa ingatan. Bahkan gadis itu sendiri sudah lupa bahwa dirinya ternyata Toku Kong. Benturan yang dialami oleh Toku Hong ketika terombang-ambing di lautan cukup keras, tulang kepalanya saja sampai berdarah. Tapi, siapakah si Buntu sebenarnya? Mengapa seorang kepala komandan pengawal istana bisa mengenal Wan Fei yang bahkan Toku Buti? Kalau ditilik dari pembicaraan mereka tadi, kecurigaan Kan Taijin terhadapnya memang beralasan. Bagaimana kedua pengawalnya bisa mengetahui siapa Toku Hong kalau mereka bukan terdiri dari orang-orang dunia Kangou? Butongsan memang sudah aman dari segala macam gangguan. Sejak kepergian Wan Fei Yang, hati Fu Hiyongkun semakin gelisah. Dia mulai tidak kerasan tinggal di atas Butongsan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk berkelana kembali di dunia persilatan. Yo Hong terkejut sekali ketika mendengar kata-kata Fu Hiyongkun. Fu Kounio, Xiao Fei pasti akan dalang kembali dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. Sebaiknya kau tetap menunggu di sini saja. Fu Hiyongkun menggelengkan kepalanya. Aku bukan hendak mencari Wanto Ako, tapi aku merindukan kehidupan bebas di dunia Kangou. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan uluran tanganku. Aku harap Yokto Ako bisa mengerti. Suatu hari nanti aku pasti akan datang lagi. Yo Hong masih berusaha membujuknya tapi rupanya tekad gadis itu sudah bulat. Hari itu juga dia menyiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan dalam perjalanannya nanti. Setelah itu dia meminta izin kepada Yo Hong agar diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan abu para tokoh Butongpai. Dia ingin menyembah di depan Prabuan Yan Chongtian yang merupakan ayah angkatnya. Kemudian dia juga menyembahyangi makam Fu Gyoksu. Akhirnya dia turun dari Butongsan dengan diiringi pandangan mata beratus-ratus murid Butongpai. Fu Hiyongkun tidak melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa. Dia memang tidak mempunyai tujuan yang pasti. Meskipun dia mengatakan kepada Yo Hong bahwa dia bukan hendak mencari Wan Fei Yang, tapi dalam hatinya dia berharap sekali dapat bertemu dengan anak muda itu. Mantel yang dikenakannya sudah cukup tebal namun hawa dingin masih saja menyusup. Setelah berada di kaki Gunung Butong, dia kerahkan tenaganya untuk berlari. Dengan demikian tubuhnya menjadi berkeringat dan hawa dingin tidak terasa lagi. Kadang-kadang dia berhenti apabila tubuhnya merasa agak lelah. Desa di dekat kaki Gunung Butongsan baru saja dilaluinya. Di jalanan tidak banyak orang yang berlalu lalang. Fu Hiyongkun berhenti di sebuah kedai arak dan membeli beberapa butir bakpao. Melihat bakpao-bakpao tersebut, ingatannya kembali ke masa perkenalannya dengan Wan Fei Yang. Saat-saat manis seperti itu tidak pernah dirasakan lagi. Sudah terlalu banyak kejadian yang menimpa mereka berdua. Kalau bisa, Fu Hiyongkun ingin memutar kembali saat yang telah berlalu. Dia sadar semua itu hanya harapan kosong.
Kakinya terus melangkah sambil mengenang masa lalu. Tahu-tahu dia sudah berada di dalam sebuah hutan yang lebat. Dipilihnya sebuah batu besar yang agak terlindung dari hujan salju. Dia duduk di sana sambil memakan bakpao yang dibelinya tadi. Kemana perginya Wan Fei Yang? Urusan apa yang harus diselesaikan olehnya? Fu Hongkun sudah berusaha untuk menebaknya, namun sia-sia saja. Toku Buti sudah mati, begitu pula kakek dan abangnya. Sudah terlalu banyak kematian yang dilihatnya. Dan dia merasa Wan Fei yang tidak mempunyai musuh lagi di dunia ini. Apakah urusan yang akan diselesaikannya ada hubungannya dengan kepergiannya tempo hari? Kepala Fu Hongkun menjadi pusing memikirkan masalah itu. Dia juga tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Dia sudah sebatang kara di dunia ini. Tidak ada orang yang dapat dijadikan tempat perlindungan. Sedangkan dia merasa tidak enak hati menyusahkan Wan Fei yang terus-menerus, walaupun anak muda itu tampaknya tidak keberatan. Dia sadar tugas yang dibebankan pada bahu anak muda itu masih banyak. Wan Fei yang tentu saja tidak dapat mengurusnya seumur hidup, kecuali. Wajah Fu Hongkun menjadi merah pada memikirkan hal itu meskipun tidak ada seorang pun di sisinya. Saat itu dia merasakan ketenangan yang menyelimuti sekitarnya. Di mana-mana hanya terlihat hamparan salju yang pulih bersih. Pemandangan itu membuat hatinya menjadi tentram. Dia menggigit lagi bakpaonya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba telinganya mendengar suara isak tangis seseorang. Matanya celingat-celinguk memandang ke sekitarnya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Dipertajamnya telinganya untuk mendengarkan dengan seksama. Akhirnya dia tahu bahwa suara isak tangis itu berasal dari balik sebatang pohon yang besar. Fu Hongkun berdiri dan berjalan dengan perlahan-lahan. Dia tidak mengira bahwa suara isak tangis yang didengarnya adalah suara hantu yang gentayangan. Lagi pula mana ada hantu di hari yang masih terang seperti ini. Dia hanya meningkatkan kewaspadaannya. Siapa tahu suara isak tangis itu merupakan semacam pancingan yang akan mencelakakan dirinya. Pengalaman Fu Hongkun di dunia Kangou memang sudah cukup luas. Maklum saja karena sejak kecil dia memang sudah tidak betah tinggal di Xiao Yao Kok dan selalu berkelana mencari ilmu pengobatan di dunia Kangou. Tiba-tiba tubuh gadis itu berkelebat secepat kilat. Tahu-tahu dia sudah berdiri di hadapan orang yang sedang menangis itu. Dia adalah seorang gadis yang masih remaja sekali. Pantas saja Fu Hongkun tidak bisa menemukannya tadi ketika melongok ke kanan dan kiri, karena dia mengenakan sehelai mantel berwarna pulih yang membuatnya tidak berbeda dengan hamparan salju yang melapisi tanah itu. Gadis cilik itu terkejut melihat kemunculan Fu Hongkun yang tidak disangka-sangka itu. Dia memandangi Fu Hongkun dengan mata terbelalak. Otaknya langsung berpikir tentang siluman rase yang sering diceritakan oleh orang-orang. Jangan takut, adik kecil. Sapa Fu Hongkun dengan ramah. Gadis cilik itu semakin mengerutkan tubuhnya ke batang pohon di belakangnya. Aku bukan setan, tapi manusia juga seperti engkau. Tadi aku mendengar kau menangis dengan sedih. Ada apa? Katakanlah, siapa tahu aku dapat membantu. Kata Fu Hongkun kembali dengan nada suara yang lebih lembut. Gadis cilik itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bibirnya bergetar. Demikian juga seluruh tubuhnya. Fu Hongkun yang mengerti ilmu pengobatan segera mengetahui bahwa gadis cilik itu tidak berpura-pura. Malah tampaknya dia baru saja mengalami sebuah kejadian yang membuat batinnya terpukul hebat. Di mana rumahmu? Apakah kau tersesat? Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Fu Hongkun menjadi kewalahan. Akhirnya dia duduk di samping gadis itu sambil berdiam diri. Berkali-kali gadis itu melirik ke arahnya. Fu Hongkun pura-pura tidak tahu. Dia mengeluarkan bakpao yang masih tersisa 2 butir itu dan memakannya dengan lahap. Gadis itu terus memandanginya. Fu Hongkun merasa tidak tega juga akhirnya. Dia menyodorkan bakpao itu ke tangan si gadis cilik. Makanlah, kau tentu sudah lapar. Dengan tangan gemetar gadis itu menerima bakpao yang disodorkan oleh Fu Hongkun. Dia memakannya dengan perlahan-lahan. Fu Hongkun menggelengkan kepalanya melihat keadaan gadis cilik tersebut. Kalau ditilik dari pakaiannya, dia pasti bukan dari keluarga susah, tapi hal apa yang membuatnya demikian ketakutan dan sedih? Bolehkah kau beritahukan siapa namamu? Tanya Fu Hongkun hati-hati. Gadis cilik itu memandanginya sampai lama sekali. Mulutnya mulai bergerak-gerak. Liu.
Xiao Ling, sahutnya tersendat-sendat. Suaranya lirih sekali. Untung saja Fu Hiong duduk di sampingnya sehingga dapat menangkap kata-katanya dengan jelas. Aku bernama Fu Hiong Kun. Di mana rumahmu? Maukah kau kalau Cici mengantarmu pulang? Tanya Fu Hiong Kun sekali lagi. Liu Xiaoling menggelengkan kepalanya. Aku takut. Kenapa? Fu Hiong Kun senang sekaligus penasaran. Senang karena gadis cilik itu mulai mau berkata-kata. Penasaran karena dia ingin tahu kejadian apa sebetulnya yang menimpa diri gadis cilik itu. Ayah, ibu, Koko dibunuh orang jahat. Fu Hiong Kun terkejut sekali. Siapa yang melakukan hal yang begitu keji? Desaknya segera. Aku tidak tahu, mereka mengenakan topeng yang aneh. Fu Hiong Kun menatap gadis itu dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Seluruh tubuhnya masih bergetar. Tampaknya dia tidak berbohong. Lalu, bagaimana kau dapat melarikan diri? Aku sedang bermain di luar rumah dengan anak tetangga. Ketika tahu, ayah dan ibu, serta Koko telah dibunuh oleh orang jahat, mereka menyuruh aku melarikan diri secepatnya. Fu Hiong Kun iba sekali melihat gadis itu. Tanpa sadar dia melingkarkan tangannya memeluk bahu gadis itu. Liu Xiaoling sudah tidak akut lagi kepadanya. Dia menangis terseduh-seduh dalam pelukan Fu Hiong Kun. Xiaoling, ternyata nasibmu juga malang sekali. Oh Tian, mengapa kau selalu membiarkan aku bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kehidupan demikian tragis? Pelukannya semakin erat. Xiaoling, mari kau ikut dengan Cici. Dia menarik tangan gadis itu lalu menyeretnya berlari meninggalkan tempat itu. Liu Xiaoling sudah tertidur dengan nyenyak. Gadis cilik berusia sekitar 12 atau 13 tahun itu baru bisa pulas sejak kemarin. Fu Hiong Kun memberi semacam obat yang dapat memulihkan kekuatan tubuhnya. Tentunya gadis cilik itu berlari tanpa mengenal arah, tubuhnya memang sudah letih sekali. Fu Hiong Kun keluar dari kamar secara diam-diam. Tidak lupa dia meniup lilin di dalam kamar sehingga keadaan di dalam menjadi gelap gulita. Dengan berbuat demikian, tentu tidak ada orang yang tahu kalau salah satu dari mereka tidak berada dalam kamar. Angin bertiup dengan kencang. Fu Hiong Kun menaikkan mantelnya lebih tinggi supaya bagian lehernya tertutup rapat. Dia mengerahkan ginkangnya dan berlari sekuat tenaga. Tujuannya melakukan perjalanan malam-malam adalah untuk menyelidiki kebenaran cerita Liu Xiaoling. Hatinya tidak ragu akan keterangan gadis cilik itu. Namun dia ingin tahu apa sebabnya sampai keluarga itu dibunuh oleh orang jahat. Apakah mereka dirampok? Sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, dia belum berani memastikan. Fu Hiong Kun bukan jenis manusia yang suka mencampuri urusan orang lain. Tapi karena hatinya terlalu baik, dia selalu tidak tega melihat penderitaan yang berlangsung di depan matanya. Dia harus menyelidiki apakah gadis cilik itu masih mempunyai sanak saudara yang lain agar dia bisa menitipkan Liu Xiaoling kepada orang itu. Tidak mungkin baginya membawa gadis kecil itu berkelana di dunia Kang Ou yang penuh bahaya ini. Malam belum terlalu larut, tapi desa yang cukup besar itu sudah sunyi senyap. Hal ini tidak seperti biasanya. Mungkin karena baru terjadi pembunuhan atas keluarga Liu Xiaoling itulah sehingga mereka menutup pintu rumah rapat-rapat. Fu Hiong Kun mengitari jalan raya yang dihiasi dengan rumah-rumah mewah. Dia yakin salah satu dari rumah itu adalah rumah keluarga Liu Xiaoling. Tapi dia tidak tahu yang mana. Cukup lama dia mondar-mandir sambil memutar otaknya. Akhirnya pikiran gadis itu tergerak. Kalau seandainya seisi rumah Liu Xiaoling tidak ada yang hidup lagi, pasti rumah itu kosong sekarang. Rumah yang kosong tentu tidak ada penerangan sama sekali. Dia segera menyusuri jalan raya itu perlahan-lahan. Dia memperhatikan dengan seksama rumah mana yang tidak ada penerangannya sama sekali. Kemudian dia pun melihat rumah tersebut. Rumah itu lebih besar dari rumah lainnya. Namun keadaan di dalam maupun di luar gelap sekali. Di rumah-rumah yang lain pasti tergantung sebuah lentera di depan pintu. Hanya rumah ini yang tidak. Fu Hiong Kun memperhatikan sekitarnya. Tidak terlihat bayangan seorang pun. Cepat dia melesat ke atas tembok rumah dan menyelinap ke dalam pekarangan. Dengan mengendap-endap Fu Hiong Kun masuk ke ruangan depan. Gerakannya sangat berhati-hati. Dia tidak tahu apakah masih ada musuh yang menunggu di dalam rumah itu. Kalau ditilik dari kematian Abang Shaoling yang dibunuh sekalian.
Kemungkinan besar pembunuh itu memang berniat menghabisi seluruh keluarga Liu tersebut. Mereka pasti tahu bahwa masih ada seorang gadis yang luput. Liu Xiaoling mengatakan bahwa pembunuh itu lebih dari 5 orang, mereka mengenakan topeng yang aneh. Padahal gadis cilik itu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia juga hanya mendengar dari keterangan para tetangganya. Apakah kata-kata mereka dapat dipercaya? Bluk. Hati Fu Hongkun tersentak. Kewaspadaannya ditingkatkan. Tapi sejenak kemudian dia menghela nafas lega karena matanya yang tajam melihat benda-benda kecil yang berlarian. Tikus. Fu Hongkun mengelilingi seluruh ruangan dalam rumah itu. Setelah yakin tidak ada apa-apa lagi, dia keluar kembali. Jalan raya masih sesunyi tadi. Fu Hongkun mempertimbangkan sejenak apa yang harus dilakukan olehnya selanjutnya. Kemudian dia berjalan ke gedung yang terdapat di sebelahnya. Dia harus pura-pura seperti gadis yang kemalaman di jalan. Diketuknya pintu rumah itu perlahan-lahan. Setelah itu dia menunggu sebentar. Tidak lama kemudian seorang laki-laki berusia setengah baya yang dapat dipastikan merupakan tukang pukul bayaran melongokkan kepalanya lewat celah pintu yang dibukanya. Melihat Fu Hongkun berdiri di depan pintu, dia agak terpana sesaat. Setelah kejadian yang menimpa keluarga Liu, mau tidak mau mereka meningkatkan kewaspadaannya. Laki-laki berusia setengah baya dengan cambang lebat itu menatap Fu Hongkun. Loheng, maaf mengganggu, Xiao Li kemalaman di perjalanan. Toako. Siapa yang datang? Tiba-tiba dari belakang laki-laki itu terdengar suara langkah mendatangi. Laki-laki bercambang lebat itu menolehkan kepalanya sedikit. Seorang gadis yang kemalaman di jalan. Sahutnya. Kalau boleh, Xiao Li ingin bertemu dengan tuan rumah dan menanyakan kalau Xiao Li boleh menumpang barang 1 malam saja. Fu Hongkun melanjutkan kata-katanya. Laki-laki bercambang lebat itu menguakkan pintu rumah lebar-lebar. Setelah itu dia menoleh ke arah laki-laki yang ada di belakangnya. Jite, kau tunggu di sini. Aku akan masuk dan laporkan kepada Song Laopan. Laki-laki itu langsung masuk ke dalam. Sedangkan orang yang dipanggilnya Jite itu juga memperhatikan Fu Hongkun dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Siapa nona ini dan kemana tujuan nona sehingga kemalaman di jalan? Tanya laki-laki itu dengan nada menyelidik. Xiao Li bernama Fu Hongkun. Dari Butongsan ingin mencari seorang kawan yang sedang menetap di rumah pamannya di desa seberang bukit. Fu Hongkun mengatakan nama aslinya, tapi dia memberi keterangan palsu tentang tujuannya. Laki-laki itu agak terkejut mendengar kata-kata itu. Maklum saja, desa itu memang tidak terlalu jauh dari Butongsan. Mungkin mereka juga sudah pernah mendengar peristiwa yang berturut-turut terjadi di sana. Kau adik Fu Gioksu, bekas Ciangbun Jin Butongpai itu, tanyanya dengan mata terbelalak. Fu Hongkun menganggukkan kepalanya. Dia merasa tidak ada perlunya menutupi siapa dirinya. Kalau dia berbohong dan kebetulan ada yang mengenalinya, urusan bisa bertambah runyam. Baru saja laki-laki itu ingin bertanya lagi, dari belakang punggungnya terdengar suara langkah kaki beberapa orang. Seorang laki-laki berusia lanjut dengan warna rambut sudah memutih keluar dengan diiringi oleh laki-laki pertama kali. Di sampingnya juga ada seorang pemuda yang masih remaja. Usianya paling banter 15 tahunan. Aneh rasanya melihat orang yang sudah tua tapi anaknya masih sekecil itu. Laki-laki kedua yang dipanggil Jite segera menggeser ke samping. Orang tua yang kemungkinan pemilik rumah itu memandangi Fu Hongkun dengan tatapan curiga. Lopek. Sapa Fu Hongkun sopan. Laki-laki yang kedua tadi segera maju ke depan. Laopan, aku sudah tahu siapa gadis ini. Rasanya tidak apa-apa kalau dia menumpang barang semalaman saja. Oh. Orang tua itu yang dipanggil Song Laopan itu menoleh kepadanya dengan pandangan bertanya. Dia adalah Fu Hongkun yang ramai dibicarakan orang-orang. Dialah yang berkali-kali menolong Yan Chongtian dan Wan Fei Yang. Mulut laki-laki tua itu langsung melongo mendengar keterangan tukang pukulnya, tapi sekejap kemudian mimik wajahnya normal kembali. Mari masuk. Lohu kira siapa orangnya yang ingin menumpang di sini, rupanya Fu Kounio. Perlu Kounio ketahui, sejak dulu Lohu paling mengagumi Butongpai. Lohu selalu mencari tahu apa yang terjadi di sana, kata Song Laopan sambil mengiringi Fu Hongkun masuk ke dalam rumah. Diam-diam hati Fu Hongkun senang sekali. Ternyata dia menemukan alamat yang tepat.
Dia dapat mengajukan berbagai pertanyaan tentang keluarga Liu kepada orang tua ini. Mereka masuk ke dalam ruang tamu yang luas. Fu Hongkun dipersilahkan duduk oleh orang tua tersebut. Terima kasih, Song Laopan. Di mana Song Hujin, kalau boleh Bo Anbue ingin berkenalan. Kata Fu Hongkun dengan gaya sopan sekali. Song Laopan menarik nafas panjang. Hujin Lohu sudah lama meninggal dunia sejak putra Lohu ini dilahirkan. Tubuhnya memang kurang sehat. Itulah sebabnya lama kami tidak mendapatkan anak. Siapa sangka begitu melahirkan. Itulah sebabnya usia orang tua itu sudah cukup lanjut. Paling tidak di atas 60 tahun tapi putranya baru belasan. Fu Hongkun merasa tidak enak hati menimbulkan kembali kenangan sedih orang tua itu. Bo Anbue minta maaf. Fu Kaunio jangan berkata demikian. Orang yang tidak tahu tidak dapat disalahkan. Seorang pelayan keluar membawa sebuah nampan berisi teko dan 2 buah cangkir teh. Dia meletakkannya di atas meja kecil yang terdapat di samping Fu Hongkun. Kaunio, silahkan, kata Song Laopan menawarkan. Fu Hongkun mengangkat cawannya serta menganggukkan kepalanya sedikit. Dia minum teh itu barang beberapa teguk, kemudian diletakkannya cangkir tersebut kembali di atas meja. Kemana tujuan Fu Kaunio sehingga melakukan perjalanan malam-malam seperti ini? Fu Hongkun melirik ke bocah laki-laki yang berdiri di samping ayahnya. Song Laopan segera mengerti bahwa Fu Hongkun tidak akan mengatakan di hadapan anak yang masih kecil itu. Siang Ji, masuklah ke dalam. Hari sudah larut malam. Katanya. Bocah laki-laki itu segera mengiyakan dan mengundurkan diri ke dalam rumah. Ai. Song Laopan menarik nafas panjang. Anak itu sudah kehilangan ibunya sejak bayi. Jadi dia manja sekali kepada Lohu. Fu Hongkun tersenyum penuh pengertian. Hal itu memang sudah lumrah. Song Laopan tidak perlu ambil hati. Oh ya, sampai di mana pembicaraan kita tadi, tukas Song Laopan. Fu Hongkun menatap orang tua itu sejenak. Kemudian dia menarik nafas panjang. Sebelumnya Bo Anbue ingin minta maaf dulu. Apakah Song Laopan mengenal Yan Gihu almarhum? Gihu? Oh ya, Lohu lupa, kau tentunya gadis yang diangkat anak oleh Yan Tai Hiap. Lohu tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi setiap kali Butong San mengadakan acara apa saja. Lohu termasuk orang yang diundang. Lohu bukan orang dunia persilatan, tapi karena Lohu senang bergaul, maka banyak juga kenalan dari dunia Kangou. Tentunya Song Laopan seorang yang dermawan sekali dan sering memberikan sumbangan untuk orang-orang yang miskin sehingga Song Laopan dikenal baik oleh seluruh kalangan masyarakat sekitar. Sahut Fu Hongkun. Wajah Song Laopan agak tersipu-sipu mendengar pujian Fu Hongkun. Kalau dengan Chi Siong Tujin, Lohu cukup dekat. Beberapa kali Lohu naik ke Butong San dan berbincang-bincang dengan almarhum Chiang Hun Jin Butong San itu. Sekali lagi Song Laopan menarik nafas panjang. Usia kami tidak terpaut jauh, dia malah sudah mendahului Lohu. Umur manusia memang tidak dapat diraba dengan mata hati. Hanya Tian yang tahu kapan saatnya tiba bagi kita untuk kembali menjadi tanah. Hati Fu Hongkun sudah mulai mempercayai kata-kata orang tua ini. Tapi dia masih bertindak hati-hati. Tadi Bo Anbue mengetuk pintu rumah di sebelah. Ternyata rumah itu kosong. Apakah penghuninya sedang pergi atau memang rumah itu sudah lama kosong? Tanya Fu Hongkun menyelidik. Mata orang tua itu menerawang. Kembali dia menarik nafas panjang. Tidak, rumah itu baru kosong sejak kemarin. Penghuninya tidak pergi kemana-mana, tapi sudah mati semua. Liu Loheng itu adalah sahabat karibku. Lohu sendiri tidak mengerti mengapa dia bisa bermusuhan dengan orang dunia Kangou. Dia adalah seorang hartawan yang sangat baik hati. Dia juga dermawan sekali. Namun dalam waktu kurang dari 1 kentungan saja seluruh keluarganya habis dibantai. Hanya para pelayan saja yang tidak. Di mana para pelayan itu sekarang? Tanya Fu Hongkun tanpa sadar. Tentu saja kabur. Mereka sudah ketakutan setengah mati melihat kedua majikan dan seorang putranya dibantai habis-habisan. Namun ada satu hal yang Lohu tidak mengerti. Apa? Desak Fu Hongkun. Menurut para pelayan yang sempat menyaksikan orang-orang yang membunuh Liu Loheng itu. Mereka terdiri dari 5 orang yang mengenakan topeng aneh-aneh dan berwarna-warni.
Kalau seandainya mereka merupakan orang-orang yang mempunyai dendam sedalam lautan dengan keluarga Liu, biasanya mereka membantai habis seisi rumah, bahkan sampai binatang pun tidak dibiarkan hidup. Tapi yang ini tidak. Mereka hanya membunuh pemilik rumah dan anaknya. Para pelayan dibiarkan hidup. Kalau dibilang tujuan mereka hanya merampok, tidak ada barang apapun yang diambil. Para pelayan keluarga itu semua memastikan hal ini. Jadi siapa mereka sebenarnya? Hati Fu Hongkun tidak ragu lagi. Dia sudah tahu bahwa Song Laopan ini orang yang bisa dipercaya. Song Laopan. Fu Kounio jangan memanggil Lohu dengan sebutan demikian. Lohu merasa tidak pantas menerimanya. Panggil saja Lopek. Fu Hongkun tersenyum tipis. Baiklah, Song Lao. Lopek. Sebetulnya Boan Pui datang ke sini bukan tanpa tujuan atau seperti yang Boan Pui jelaskan tadi. Oh. Song Laopan memandang Fu Hongkun dengan tatapan kurang mengerti. Bukankah keluarga Liu masih mempunyai seorang putri cilik yang bernama Liu Xiaoling? Tanya Fu Hongkun. Song Laopan menganggukkan kepalanya. Bagaimana Fu Kounio bisa tahu? Dia balik bertanya kepada Fu Hongkun dengan pandangan heran. Gadis itu sekarang ada di penginapan di desa seberang bukit. Tadinya Boan Pui menemukan dia sedang menangis seorang diri di tengah hutan. Kemudian dia menceritakan semuanya kepada Boan Pui. Itulah sebabnya Boan Pui datang ke dusun ini. Boan Pui ingin menyelidiki apakah ceritanya benar. Kalau memang apa yang dikatakannya merupakan kenyataan, Boan Pui juga ingin menanyakan apakah dia masih memiliki sanak famili yang lain di mana dia bisa dititipkan untuk kemudian hari. Mata Song Laopan membelalak mendengar keterangan itu. Syukur kepada Tian Yang Kuasa. Lohu tidak bisa tidur sepanjang malam justru memikirkan nasib putri sahabat Lohu itu. Tidak tahunya Xiaoling sudah diketemukan oleh Fu Kounio. Setahu Lohu, Liu Loheng mempunyai seorang adik yang tinggal di Lokyang. Dia adalah seorang pedagang besar. Dia mempunyai toko cita yang besar sekali di kota tersebut. Tentu tidak sulit menemukannya. Tapi entah Xiaoling akrab atau tidak dengan keluarga pamannya. Kasihan sekali gadis cilik itu, seandainya dia bersedia, Lohu tidak keberatan menampungnya, sahut Laopan itu sambil menarik nafas panjang berulang kali. Boan Pui hargai sekali tawaran Song Lopek. Tapi untuk sementara lebih baik Xiaoling jangan tinggal di daerah ini. Seandainya pembunuh-pembunuh itu ingin membantai habis seluruh keluarga Liu, mereka tentu tidak akan membiarkan Xiaoling lolos. Biar nanti Boan Pui antar dia ke rumah siok-sioknya Lokyang. Ai. Lohu benar-benar tidak mengerti. Orang seperti kami justru ingin hidup dalam ketenangan. Tidak seperti orang Kangou yang setiap hari menghadapi bahaya. Nyatanya hidup memang bukan merupakan suatu ketenangan. Buktinya keluarga Liu yang tidak tahu menahu urusan dunia Kangou tetap terbunuh juga oleh orang jahat. Fu Hongkun menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Dia sendiri pernah mempunyai keinginan untuk mengasingkan diri menjadi rakyat biasa. Tapi kalau melihat dari kenyataan yang dihadapinya sekarang, omongan Song Laopan memang tepat. Apabila takdir hidup kita telah menentukan, sebagai apa dan dimanapun tetap saja ada orang yang mengganggu ketenangan kita. Song Lopek, siapakah Liu Loheng itu sebenarnya? Maksud Boan Pui, apa pekerjaannya? Mungkin dari sana kita bisa telusuri mengapa dia sampai dibunuh orang jahat? Song Laopan menganggukkan kepala berulang kali. Lohu juga beranggapan demikian. Tapi setelah dipikirkan kembali rasanya tidak masuk akal. Apa yang membuat Lopek berpikiran demikian? Setahu Lohu, Liu Loheng mempunyai sebuah perusahaan ekspedisi di kota Senhu. Tapi dia mempunyai wakil yang dipercayai sehingga dia sendiri hampir tidak pernah menginjak tempat itu. Kalau dia tidak pernah berhubungan langsung dengan langganannya, tentu mereka juga tidak tahu siapa pemilik Piao Kiok tersebut. Mengapa dia yang harus dibunuh? Seharusnya, apabila ada dendam antara langganan dengan pihak Piao Kiok itu, wakil Liu Loheng yang mengurus segalanya lah yang harus dicari. Benar juga. Urusan ini semakin aneh. Siapa pula para pembunuh yang menyetroni rumahnya itu? Fu Hongkun semakin bingung memikirkan peristiwa yang tidak masuk akal itu. Entahlah, mereka mengenakan topeng. Mungkin mereka takut wajah mereka dikenali. Atau mereka adalah keluarga dekat Liu Loheng? Wajah Fu Hongkun menjadi pucat. Kalau benar dugaan Lopek, tentu tidak aman apabila kita menitipkan Xiaoling ke rumah siok-sioknya.
Lebih baik Bo Anpui bawa dulu ke Butongsan dan nanti baru dipertimbangkan lagi setelah melihat perkembangan selanjutnya. Tanpa menunda waktu lagi Fu Hiongbun langsung memohon diri. Song Laopan mengerti dia masih mempunyai urusan lain yang harus diselesaikan. Orang tua itu juga tidak menahan Fu Hiongbun. Dia hanya berpesan agar gadis itu mampir lagi kapan-kapan. Fu Hiongbun seperti orang kalap. Sesampainya di penginapan, dia langsung membangunkan Xiao Ling. Ditariknya anak itu berlari seakan kesetanan. Pagi hari mereka sudah sampai di Butongsan. Tentu saja Yohong bingung melihat Fu Hiongbun balik lagi membawa seorang gadis cilik. Dia langsung menyambut kedatangan Fu Hiongbun. Fu Kounio, mengapa kau balik lagi? Tanyanya gugup. Ceritanya panjang sekali, Yoto Ako. Tapi nanti biar Xiao Ling yang menjelaskannya. Aku harus segera berangkat lagi. Fu Hiongbun menoleh kepada Liu Xiaoling dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia memang kasihan sekali terhadap anak gadis yang masih kecil ini. Xiaoling, kau tinggallah di sini bersama para siok-siok ini. Cici akan menyelidiki apa yang telah terjadi sehingga musibah menimpa kedua orang tuamu. Tidak usah takut. Kau aman di sini. Cici, aku tidak takut lagi. Para siok-siok ini kelihatannya baik-baik, tapi Cici jangan pergi lama-lama. Fu Hiongbun menganggukkan kepalanya dengan terharu, pandangan matanya beralih kepada Yohong. Yoto Ako. Aku menitipkan anak ini di sini. Namanya Xiao Ling. Nasibnya malang sekali, harap Yoto Ako bersedia merawatnya baik-baik. Meskipun banyak pertanyaan yang menyelimuti hati Yohong, tapi dia melihat Fu Hiongbun sedang tergesa-gesa. Biarlah nanti perlahan-lahan dia akan menanyakan persoalannya Xiao Ling. Jangan khawatir, Fu Kounio. Selesaikanlah urusanmu. Tapi harap kau berhati-hati. Di dunia Kangou banyak manusia yang licik. Kami akan menjaga Xiao Ling baik-baik. Fu Hiongbun menganggukkan kepalanya. Setelah mengelus-elus rambut Xiao Ling, dia langsung menghentakkan kakinya dan meninggalkan tempat itu. Xiao Ling memandanginya dengan tatapan terpesona. Gadis itu bagai seorang bidadari baginya. Yohong juga memandangi sampai bayangan gadis itu menghilang di kejauhan. Kemudian dia menarik nafas panjang. Dia menoleh kembali kepada Xiao Ling. Namamu Xiao Ling bukan? Mari ikut siok-siok ke dalam. Ajaknya. Kesehatan Kan Haili sudah sembuh secara keseluruhan. Hanya pikirannya saja yang masih belum kembali. Tapi kadang-kadang tanpa sadar dia melakukan pekerjaan yang sudah rutin dilakukannya setiap hari. Seperti sekarang ini. Dia duduk bersila di taman bunga sambil mengatur hawa murninya. Sejak kecil dia memang selalu berlatih ilmu silat setiap pagi hari. Hal ini seakan sudah mendarah daging baginya. Dia tidak tahu dari mana dia mempelajari ilmu itu, tapi dia bisa melakukannya dengan baik tanpa perlu memakai pikirannya lagi. Itulah salah satu sebab mengapa kesehatannya cepat pulih. Ong Taihu yang tadinya tidak tahu merasa heran melihat kekuatannya yang pulih dalam waktu yang singkat. Tapi setelah dia mengetahui bahwa sejak kecil ternyata gadis ini sudah melatih ilmu silat, dia tidak heran lagi. Tentu saja ketahanan tubuhnya melebihi orang biasa. Setelah berlatih kurang lebih 2 kentungan, Kan Haili duduk di atas sebuah batu sambil termenung. Kan Soatcu yang baru bangun tidur mencarinya kemana-mana. Akhirnya dia ingat kalau cici angkatnya setiap pagi-pagi sekali selalu sudah berada di taman dan berlatih ilmu pernafasan. Haili Cici. Kan Haili tersentak dari lamunannya. Dia memandangkan Soatcu sambil mengembangkan seulas senyuman. Soat Moai, kau sudah bangun? Kan Soatcu menganggukkan kepalanya. Xiao Moai lihat Cici sedang melamun, apa sebenarnya yang Cici pikirkan? Masih memusingkan riwayat hidup Cici, tanya gadis itu dengan nada lembut. Kan Haili alias Toku Hong yang lupa akan masa lalunya itu segera menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang Cici pikirkan. Lalu apa? Tanyakan Soatcu sambil duduk di sampingnya. Cici sedang berpikir kalau Ong Taihu datang memeriksa Soat Moai, Cici ingin menanyakan suatu hal kepadanya. Kan Soatcu memandangnya dengan heran. Tentang apa? Kan Haili tersenyum lebar. Lihat, belum apa-apa kau sudah cemas. Bukan apa-apa. Kau kan tahu Cici terluka cukup parah ketika ditemukan. Entah mengapa tanpa Cici sadari, Cici selalu keluar ke taman ini dan berlatih ilmu pernafasan. Ilmu itu bagai sudah tercetak di luar kepala Cici.
Tapi setelah berlatih ilmu ini, kesehatan Cici jadi cepat pulih. Cici ingin menanyakan apakah ada manfaatnya bagi Soat Moai seandainya Cici menurunkan ilmu pernafasan ini kepada Soat Moai, kata gadis itu menjelaskan. Wajah Kan Soat Chu berseri-seri seketika. Betul Cici mau mengajarkan Soat Moai ilmu silat? Kan Haili tertawa terkekeh-kekeh. Ilmu silatnya sih nanti dulu. Sebelum mempelajari ilmu silat, orang harus mempelajari Luekang dulu. Bagaimana bisa berkelahi kalau tidak apal mengerahkan tenaga dalam? Kan Soat Chu menjadi tersipu-sipu mendengar keterangannya. Rupanya kesehatan Cici memang sudah pulih secara keseluruhan. Dia menarik nafas panjang. Tapi tubuh Soat Moai ini memang lemah sejak kecil. Entah apakah ada faedahnya kalau Xiao Moai mempelajari ilmu pernafasan itu? Itulah sebabnya Cici mengatakan bahwa nanti kita minta dulu penjelasan dari Ong Taihu. Kan Soat Chu bersemangat kembali. Tidak usah menunggu nanti. Sekarang juga Soat Moai akan meminta Cing Cing mengundangnya kemari. Kan Haili menggelengkan kepalanya. Sifatmu tampaknya tidak sabaran. Sahutnya sambil tersenyum. Kan Haili alias Toku Hong tidak tahu bahwa adatnya sendiri jauh lebih keras lagi sebelumnya. Hanya karena dia terluka parah di kepala sehingga ingatannya hilang, maka ketika berhasil selamat dari bahaya, adatnya seperti orang yang baru dilahirkan. Gadis itu sudah kehilangan sifat keras kepalanya. Bahkan sekarang sikapnya lembut dan diam. Dia tidak peduli urusan orang lain. Bahkan dia juga tidak peduli ketika beberapa tamu ayah angkatnya memandangnya dengan tatapan aneh. Coba kalau dulu, dia pasti akan mencabut sepasang goloknya dan menantang orang yang menatapnya dengan pandangan sedemikian rupa. Habis Cici yang memberikan harapan buat Soat Moai. Selesai berkata dia langsung masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Setelah memberi pesan kepada Cing Cing, dia keluar lagi ke taman untuk menemani Kan Haili. Gadis itu sudah termenung kembali. Haili Cici, jangan selalu termenung begitu. Hati Soat Moai jadi tidak tenang melihatnya. Kan Haili menarik nafas panjang. Kadang-kadang di benak Cici seperti ada sedikit ingatan yang terlintas, tapi selalu dalam bentuk berbeda-beda. Hujan yang deras, rumah yang kebakaran. Apakah rumah Cici kebakaran sehingga orang tua Cici semua mati dan Cici terlunta-lunta di dunia Kangou? Dia menggelengkan kepala. Cici, jangan terlalu dipaksakan. Soat Moai tahu persis peristiwa ini sulit sekali bagimu. Tapi seandainya dugaan Soat Moai benar, mungkin lebih baik keadaan Cici seperti sekarang ini. Dugaan apa? Tanyakan Haili. Soat Moai juga sering memikirkan peristiwa yang menimpa diri Cici. Jangan-jangan Cici memang membunuh diri dengan terjun ke dalam lautan. Kalau memang benar demikian, pasti Cici mengalami pukulan batin yang dalam sehingga Cici putus asa menghadapi kehidupan ini. Seandainya benar demikian, bukankah lebih baik keadaan Cici yang sekarang ini lebih baik, melupakan semua peristiwa yang telah menimpa Cici? Kan Haili tertegun. Jadi kau mengira kejadiannya seperti itu? Kan Soat Chu mengangkat kedua bahunya sebagai tanda tidak tahu. Habis apa lagi penjelasannya? Kalau ditilik dari ilmu silat Cici yang tinggi. Cici ditemukan di tengah lautan, bukan karena perkelahian. Apabila Cici menghadapi musuh, mengapa di tubuh Cici tidak terdapat luka senjata tajam? Jadi satu-satunya penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat adalah Cici sengaja hendak membunuh diri karena mengalami kejadian yang tragis. Haili semakin termangu-mangu. Kata-katamu itu tadi sempat membuat sebuah ingatan melintas, tapi terlalu cepat sehingga Cici tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Pasti ada hubungannya dengan kata-katamu. Kata-kata apa? Tukas seseorang yang baru masuk dari halaman depan. Dia adalah Ong Taihu yang diundang ke sana oleh Cing Cing. Kedua gadis itu segera menolehkan kepalanya. Ong Taihu, kami memang sedang menunggu kedatanganmu. Tidak apa-apa. Kami hanya mengobrol sepintas lalu. Sahut Kan Soat Chu sambil mempersilahkan tabib itu masuk ke dalam rumah. Kan Taijin juga baru keluar dari kamarnya. Dia heran melihat pagi-pagi Ong Taihu sudah berada di gedung kediamannya. Selamat pagi, Kan Taijin. Jangan menatap Cai dengan pandangan seperti itu. Kedua putri Kan Taijin yang mengundang kemari pagi-pagi. Cai juga terkejut sekali. Cai kira penyakit Xiao-Chia kambuh lagi. Ternyata Cing Cing menjelaskan bahwa keadaan kedua Xiao-Chia-nya baik-baik saja.
Mereka hanya ingin berbicara tentang suatu hal denganku. Oh, silahkan duduk Ong Taihu. Kedua anak gadis lohu ini semakin lama semakin banyak macamnya. Maklumlah terlalu dimanja. Kan Taijin terbahak-bahak. Kan Haili ikut-ikutan tersenyum. Sedangkan Kan Soatsu langsung merajuk. Tia, kau selalu menggoda kami. Kali ini kami mengundang Ong Taihu karena Haili Cici ingin menanyakan sesuatu hal yang serius. Baik Ong Taihu maupun Kan Taijin langsung menolehkan kepalanya ke arah Kan Haili serentak. Mereka memandangnya dengan pandangan mengandung pertanyaan. Begini Ong Taihu, mungkinkah ingatan yang hilang dapat melakukan hal-hal yang sudah terbiasa dilakukannya sejak kecil? Bisa, seperti makan saja. Biarpun orang yang hilang ingatan akibat kecelakaan maupun orang yang terlalu dalam mendapatkan tekanan batin, mereka masih tidak melupakan bagaimana cara memakan hidangan yang disajikan bukan? Mengapa Xiaoqia menanyakan hal ini? Kan Haili menarik nafas panjang. Xiao Li sudah mencoba mengingat masa lalu Xiao Li, tapi tetap saja nihil hasilnya. Sebagaimana Ong Taihu ketahui, setiap pagi Xiao Li selalu bangun sebelum matahari terbit dan melatih ilmu silat di Taman Bunga. Xiao Li tidak tahu apa nama-nama jurus yang Xiao Li mainkan. Tapi Xiao Li dapat melakukannya dengan baik. Begitu juga dengan ilmu pernafasan. Xiao Li melakukannya setiap pagi. Lambat laun badan terasa segar dan luka Xiao Li pun cepat pulih. Yang ingin Xiao Li tanyakan, apakah ada manfaatnya bagi Soat Moai apabila Xiao Li mengajarkan ilmu pernafasan ini kepadanya? Tabib Ong termangu-mangu mendengar keterangan tersebut. Dia sendiri tidak pernah terpikir akan hal itu. Mengapa dia tidak mencobanya? Bagus sih bagus. Tapi setiap hari di dunia Kangou mempunyai variasi ilmu Lue Kang masing-masing. Cai harus mengetahui dahulu kunci ilmu pernafasan Xiaoqia baru dapat menentukan kemudian. Wajah Kan Taijin jadi berseri-seri. Seandainya usul yang dicetuskan oleh Kan Haili berhasil menguatkan tubuh anaknya, berarti dia benar-benar mempunyai rejeki besar sehingga bisa mengangkat seorang putri seperti Kan Haili. Baiklah, sahut Kan Haili. Mari kita ke ruang perpustakaan. Xiao Li akan tunjukkan cara menjalankan ilmu pernafasan yang Xiao Li latih itu. Kan Soatsu dan Kan Taijin tidak ikut mereka masuk ke dalam kamar perpustakaan. Mereka mengerti keduanya tentu harus memusatkan perhatian dan tidak boleh diganggu sama sekali. Mereka berdua menunggu dengan hati tegang. Menit demi menit berlalu. Sampai menjelang tengah hari, keduanya baru keluar dari ruang perpustakaan. Wajah Kan Haili pucat sekali. Tentunya dia harus berusaha dengan susah payah untuk menjelaskan kepada Ong Taihu rumus ilmu pernafasan yang dipelajarinya. Bagaimana tidak susah kalau dia lupa nama setiap jalan darah yang ada di dalam tubuhnya. Setiap kali mengalirkan hawa murni ke suatu urat darah, dia terpaksa harus menggunakan waktu cukup lama untuk menjelaskan kepada Ong Taihu apa yang dimaksudkan olehnya. Wajah Ong Taihu juga tampak letih. Tapi masih terlihat sedikit kegembiraan di wajahnya itu. Hati Kan Soatsu langsung berharap agar dia mengatakan kabar yang baik. Bagus sekali. Ji Xiaoqia, ilmu pernafasan yang dimiliki cicimu ini tinggi sekali. Pasti bukan keluaran partai kelas kecoak. Kata Ong Taihu sambil berseloroh. Namun tidak mudah mempelajarinya. Tapi Cai yakin dengan kecerdasan olak Ji Xiaoqia, kalau saja Ji Xiaoqia giat berlatih ilmu pernafasan ini, dalam jangka waktu 3 bulan saja manfaatnya sudah besar sekali. Wajah Kan Soatsu dan Kan Taijin langsung berseri-seri. Kan Taijin langsung menghampiri putri angkatnya. Haili, kau sudah letih sekali. Jaga kesehatanmu. Kau baru sembuh. Jangan sampai terlalu capek. Terima kasih atas jerih payahmu memikirkan cara untuk menguatkan kesehatan adikmu. Tia kagum sekali kepadamu. Katanya dengan nada terharu. Kan Haili tersipu-sipu. Tia jangan senang dulu. Xiao Li memang menginginkan agar tubuh Soat Moai bisa sehat seperti orang biasa. Tapi jangan salahkan Xiao Li apabila sudah sehat kelak Xiao Li akan mengajaknya berkelana di dunia Kangou. Kan Taijin tertawa terbahak-bahak. Oh, jadi ada udang di balik batu. Katanya bergurau. Air matanya sampai mengembang di ujung pelupuk mata saking gelinya dia mendengar ucapan Kan Haili. Suara tawa pun memenuhi gedung tersebut. Tentu saja Kan Soatsu yang paling gembira.
Belum apa-apa dia sudah membayangkan betapa asyiknya seandainya tubuhnya benar-benar sudah sehat dan dia dapat berkelana di dunia Kangou dengan cici angkatnya. Fu Hyongkun sudah mendatangi rumah siok-sioknya Xiao Ling. Dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Laki-laki itu berusia setengah baya. Belum terlalu tua. Wajahnya sangat welas asih dan enak dipandang. Tidak ada kesan jahat sedikit pun pada dirinya. Laki-laki itu bahkan menangis sedih mendengar kabar kematian keluarga abangnya. Namun dia juga bersyukur Xiao Ling berhasil meloloskan diri dari maut. Fu Hyongkun berjanji akan mengantarkan Xiao Ling ke tempat itu apabila urusannya sudah selesai. Dia juga tidak berlama-lama di rumah orang itu. Dia masih ingin menyelidiki Piao Kiok milik ayah Liu Xiao Ling. Perjalanan ke tempat itu masih cukup jauh. Gadis itu ingin segera sampai. Sudah beberapa hari dia melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah. Dapat dibayangkan betapa mulianya hati gadis yang satu ini. Dia tidak peduli seandainya dia jatuh sakit sekalipun. Dia tetap ingin menyelidiki kematian orang tua Xiao Ling sampai tuntas. Fu Hyongkun mempercepat langkah kakinya. Kadang-kadang dia berlari-lari. Sebisa mungkin, dia ingin melewati pegunungan di depan itu sebelum malam tiba. Salju sudah mulai menipis, tapi angin masih bertiup dengan kencang. Beberapa kali Fu Hyongkun terpaksa berhenti karena tubuhnya semakin menggigil. Ketika sampai di daerah pegunungan yang sunyi, hari sudah mulai gelap. Fu Hyongkun tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan lagi beberapa li, di depannya terlihat hutan yang masih dipenuhi salju yang memutih. Fu Hyongkun mengambil keputusan untuk mencari tempat untuk beristirahat. Di dalam hutan pasti gelap sekali. Tentunya sulit bagi gadis itu untuk berjalan di kegelapan dan hutan yang menyeramkan itu. Setelah berputar-putar beberapa kali, Fu Hyongkun menemukan sebuah goa yang tertutup oleh sernak semak yang rimbun. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam sakunya. Isinya bubuk berwarna kuning. Mungkin belerang. Ditaburkannya di sekitar goa tersebut. Malam semakin merayap. Fu Hyongkun menemukan sebuah goa yang tertutup oleh semak-semak yang rimbun. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam sakunya. Isinya bubuk berwarna kuning. Mungkin belerang. Ditaburkannya di sekitar goa tersebut. Malam semakin merayap. Fu Hyongkun menyelinap ke dalam goa dan duduk bersandar. Dia memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur. Namun dia tidak bisa pulas. Berbagai pikiran berkecamuk di dalam hatinya. Terutama bayangan Wan Fei Yang. Kemana anak muda itu? Luka dalamnya belum sembuh betul. Fu Hyongkun takut dia bergebrak dengan seorang tokoh berilmu tinggi. Dalam keadaan seperti sekarang, apabila dia bertarung lagi, luka dalamnya pasti akan kambuh kembali. Namun anak muda itu kukuh sekali pendiriannya. Lagi pula Fu Hyongkun tidak tahu urusan apa yang akan diselesaikannya. Apakah urusan itu bisa berbuntut bahaya? Dia juga tidak tahu. Fu Hyongkun menarik nafas dalam-dalam. Dia harus menenangkan pikirannya dan berusaha untuk tidur. Tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki berlari-lari mendatangi ke arahnya. Fu Hyongkun terkejut sekali. Siapa yang malam-malam berjalan di tengah pegunungan seperti ini? Kalau para pemburu, rasanya tidak mungkin. Musim dingin begini paling sulit memburu binatang. Biasanya hewan-hewan liar sudah mengungsi ke tempat yang tidak turun salju sebelum musim dingin tiba. Dia menyembunyikan kepalanya di dalam semak-semak dan mengintip. Dua orang laki-laki memanggul 3 buah karung berjalan dengan langkah berat. Tidak heran Fu Hyongkun dapat mendengar suara langkah kaki mereka. Rupanya mereka memanggul beban sehingga kaki mereka menjadi berat dan menimbulkan suara bergesekan ketika berjalan di atas salju. Mereka berhenti di depan goa di mana Fu Hyongkun berlindung. Wajah mereka tidak dapat dilihatnya dengan jelas. Tapi rupanya tujuan mereka memang tempat tersebut. Fu Hyongkun curiga melihat keadaan mereka yang memanggul karung pada saat seperti ini. Kedua orang itu duduk di atas salju. Karung-karung yang mereka bawa dibanting begitu saja. Salah satunya yang mengenakan pakaian hitam dengan mantel hitam pula menghapus keringat yang mengucur di keningnya. Musim dingin saja bisa berkeringat begini. Gara-gara karung sialan itu. Kenapa orang kalau sudah mati kok bertambah berat, gerutu orang itu. Fu Hyongkun yang mengintip dari balik semak-semak terkejut sekali mendengar ucapannya.
Jadi karung itu berisi mayat. Tapi mayat siapa? Mengapa mereka membawanya ke tempat ini? Kecurigaan Fu Hyongkun semakin dalam. Kalau yang mati merupakan sanak famili mereka, pasti akan dikuburkan secara baik-baik. Mungkin kedua orang ini habis merampok rumah orang dan membunuh penghuninya. Fu Hyongkun semakin meningkatkan kewaspadaannya. Untuk bernafas saja dilakukannya dengan perlahan-lahan. Sementara itu terdengar orang kedua berkata, "Apa yang mau dikata lagi? Ini kan tugas kita. Siapa suruh ilmu silat kita tidak dapat menyamai yang lainnya sehingga selalu mendapat kebagian tugas membuang mayat. Kalau dipikir-pikir, memang tidak seberapa berat juga tugas kita ini. Lagi pula imbalannya besar. Pantas saja Pangcu semakin hari semakin kaya raya. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa ada orang yang mau mengeluarkan uang menyewa anggota kita untuk membunuh keluarga Liu?" Sekali lagi Fu Hyongkun terkejut. Rupanya rekan-rekan orang ini yang membunuh keluarga Liu. Fu Hyongkun mendengarkan dengan seksama. Dia ingin tahu siapa-siapa orang ini sebetulnya. Aku juga tidak tahu. Pangcu juga tidak peduli. Kalau ada orang yang meminta Pangcu membunuh kaisar sekalipun, asal imbalannya cukup memadai, mana ada transaksi yang ditolak oleh Tian Sat? Tubuh Fu Hyongkun bergetar hebat. Hampir saja dia mengeluarkan suara jeritan. Rupanya kedua orang ini merupakan anggota Tian Sat yang terkenal itu. Dan ternyata Tian Sat pula yang membunuh keluarga Liu. Fu Hyongkun teringat akan Yan Chong Tian, orang tua yang baik hati dan sangat menyayanginya itu. Air mata mengembang di pelupuk matanya. Setelah kematian Toku Buti dan Tianti yang berarti dua partai terkemuka yakni Butibun dan Xiao Yao Kok sudah menghilang dari peredaran dunia Kangou, Tian Sat tentu semakin merajalela. Dunia ini bagai milik mereka. Fu Hyongkun menggertakkan giginya erat-erat. Tinjunya terkepal. Dia harus menemukan Wan Fei Yang dan merundingkan bagaimana caranya membasmi organisasi yang sudah banyak memakan korban demi memperkaya diri ini. Cepat kita kerjakan tugas kita. Tentu Pangcu akan marah-marah apabila dalam waktu 3 hari kita masih belum sampai di kota raja. Kata orang yang pertama. Dia langsung bangkit berdiri. Rekannya juga tidak mau ketinggalan. Orang itu mengeluarkan sebuah pacul dari dalam karung sementara temannya mengeluarkan mayat-mayat tersebut. Hati Fu Hyongkun yang sedang bersembunyi semakin bergidik melihat ketiga sosok mayat tersebut. Meskipun dia tidak mengenal keluarga Liu, namun melihat 3 sosok mayat yang terdiri dari seorang laki-laki berusia setengah baya, seorang wanita setengah tua dan seorang bocah laki-laki berusia kurang lebih 6 atau 17 tahun, dia langsung dapat memastikan mereka adalah ayah ibu serta koko Liu Xiangling. Hatinya semakin pilu. Hampir saja dia tidak dapat menahan kemarahan hatinya. Namun setelah memikirkan kembali dengan kepala dingin, dia memilih untuk tidak keluar memperlihatkan diri. Sekarang hanya dia satu-satunya saksi yang mengetahui di mana mayat keluarga Liu ditanam. Lagi pula dia tidak berani memastikan sampai di mana ketinggian ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini. Kalau sampai dia bukan tandingan kedua orang ini, bukankah dia akan mati konyol tanpa seorang pun yang tahu siapa pelakunya dan apa sebabnya? Kedua orang itu bekerja dengan cepat. Dalam sekejap mata sebuah lubang yang besar sudah tergali. Rupanya mereka sudah cukup profesional melakukan pekerjaan semacam ini. Mereka lebih tepat dipanggil sebagai si penggali kubur. Dari pembicaraan mereka, Fu Hyongkun yakin bukan kedua orang inilah yang membunuh keluarga Liu. Mungkin mereka hanya kaum keroco di dalam organisasi Tian Sat. 3 sosok mayat keluarga Liu diangkat oleh kedua orang itu dan dilemparkan menjadi satu di dalam lubang yang besar tersebut. Setelah itu dengan gerakan cepat mereka mengayunkan paculnya kembali menutupi permukaan tanah sampai rata. Karung-karung yang berisi mayat tadi dilipatkan kembali dan diikat di atas bahu mereka. Setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya menghentakkan kaki dan melesat pergi dari tempat itu. Fu Hyongkun menyandarkan tubuhnya di dinding goa. Dadanya bergemuruh. Hatinya terasa perih. Jantungnya berdebar-debar. Mungkinkah Tian memang telah membantunya menemukan para pembunuh keluarga Liu dengan cara yang demikian kebetulan? Dia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Tapi yang sudah pasti bahwa dia benci sekali melihat cara kerja organisasi itu yang tidak segan-segan membunuh siapa saja demi mendapat imbalan yang layak. Siapakah Pangcu yang disebut mereka?
Tentunya seorang tokoh yang selama ini menyembunyikan diri dan ilmu silatnya pun sangat mengerikan. Fu Hongkun yakin akan hal itu. Kalau tidak, bagaimana pangcu tersebut bisa memimpin organisasi yang begitu besar dan kekuatannya tidak terkirakan itu. Tapi dapatkah dia dan Wan Fei yang membongkar organisasi tersebut? Padahal mereka hanya berdua, sedangkan pihak lawan berjumlah banyak. Satu hal lagi yang membuat hatinya risau. Mereka berada di tempat yang terang dan lawan berada di tempat yang gelap. Kata-kata ini hanya sebuah kiasan. Artinya mereka tidak tahu siapa lawan-lawan yang mereka hadapi. Tapi seandainya mereka menyelidiki di mana markas Tianshat dan siapa kepala mereka, dengan mengandalkan anggotanya yang banyak, sebentar saja maksud mereka sudah akan konangan. Lalu, ada dendam apa antara orang yang menyewa tenaga Tianshat dengan keluarga Liu yang bukan orang-orang Kangou itu? Pikiran Fu Hongkun semakin bingung. Dia ingin melupakan semuanya sejenak. Matanya terpejam. Kenangan masa lalu kembali menghantuinya. Kehidupan manusia memang penuh dengan gelombang, seperti lautan yang tidak hentinya menggelora. Baru saja datang gelombang yang satu, gelombang lain sudah menyusul lagi di belakang. Fu Hongkun tidak tahu harus menangis atau tertawa membayangkan kehidupan yang telah dilaluinya selama 20 tahun ini. Dia sudah jenuh menghadapi kelicikan manusia yang semakin hari semakin menghebat. Seandainya dia bisa hidup tenang dan mencuci otaknya agar segala persoalan dapat terlupakan. Fu Hongkun rela melakukannya. Mungkin Wan Fei yang juga rela melakukannya. Mungkin sebaliknya dia melupakan semuanya yang telah berlalu dan membiarkan apapun yang akan terjadi di hadapan matanya. Tapi sanggupkah Fu Hongkun melakukan hal seperti itu? Hanya Tian yang tahu. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.